Alhamdulillah berkat salawat Jibril mintanya 1 juta tapi Allah kasih 2 juta lebih. Masya Allah. Semoga bisa konsisten salawat setiap hari. Amin. Allah maha baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau ngirim testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya. Karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Tapi mohon maaf ya kalau teman-teman udah ngirim testimoni terus gak ada balasan dari aku, tungguin aja, pantangin aja terus karena insya Allah akan aku tayangin testimoni-testimoni dari teman-teman. Cuman memang kadang-kadang gak sempat buat bales karena ini aja nih. Aku bener-bener belum baca, jadi langsung aku screen dan aku bacain, kita sama-sama baca gitu ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin atau teman-teman bisa klik nih. Di sini suka ada gambar keranjang sekarang di sini atau di sini ya nanti ya, pokoknya dia suka tiba-tiba nanti ada gambar keranjang. Nah, itu diklik aja tuh, langsung tuh linknya ya. Kedua buku ini beda, jadi kalau mau beli keduanya alhamdulillah. Tapi kalau mau beli salah satu yang mana dulu terserah teman-teman. Kedua-duanya bagus. Ya, isinya kisah-kisah keajaiban sholawat. Jadi aku taruh di buku ini. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak siapa ini? Mbak Desi, tapi disingkat padat dan sangat padat ya. Tapi gak apa-apa ya, kita bacain aja. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Saya kirim testi di sini. Alhamdulillah atas izin Allah 3 bulan konsisten sholawat Jibril dan munjiat adrik nih selalu dimudahkan sama Allah. Kemarin baru aja dapat beasiswa 7,5 juta untuk bayar kuliah saya, Masya Allah. Dan bisa bayar SPP 1,9 dalam waktu 1 hari, Masya Allah. Ini berarti Mbak Desi ini emang tipe-tipe yang gak banyak cerita ya orangnya. Makanya singkat dan padat banget, tapi sesingkat-singkatnya Mbak Desi lebih singkat lagi nih yang ini, satu lagi nih, Mbak Hana nih. Alhamdulillah berkat salawat Jibril mintanya 1 juta tapi Allah kasih 2 juta lebih, Masya Allah. Semoga bisa konsisten salawat setiap hari, amin. Allah maha baik, amin. Ini kagak ada assalamualaikumnya. Tiba-tiba komen ya, tapi gak apa-apa ya Mbak Hana. Aduh, yang lengkap dong. Kita kan pengen denger yang lengkap ya. Nah, lanjut nih yang agak panjang nih. Ini dari Mbak SS di Jember. Siap-siap dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini saya SS di Jember. Gimana kabar Mbak Mel? Semoga sehat ya. Mbak, saya mau lanjutin testi saya yang di luar nalar. Selain hutang saya yang tadinya 50 juta, sekarang tinggal 7 juta dicicil selama 1 tahun. Masya Allah. Dengan saya bersolawat semenjak 1 tahun lalu, Allah beri saya keberkahan yang luar biasa dan Allah berikan sesuatu yang lebih dari apa yang saya butuhkan. Dengan istiqomah solawat Jibril 5.000 sampai 10.000 kali, munjiatnya 100 kali dan sajaratun nukutnya 400 kali. 40 malam nonstop juga istighfar semampu saya. Allah beri saya ilmu putih melewati perantaranya yaitu Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dan beliau sendiri yang mengisi langsung ke tubuh saya Mbak Mel, dan beliau juga mengajarkan saya bahwa saya harus lebih dekat pada Allah
dan yakin kepada Allah, harus rajin mengaji, berpuasa dan bersedekah, kata Bunda Ratu. Sungguh hal itu membuat saya makin cinta dengan sholawat dan semakin cinta kepada Allah. Dan insya Allah ilmu yang saya dapat itu bisa membantu orang sakit medis atau non medis. Selain itu mata batin saya juga terbuka Mbak setelah saya kembali bersolawat munjiat 1000 kali semalam suntuk. Alhamdulillah Mbak, berkat sholawat rumah tangga juga harmonis. Ketika ada masalah selalu diberi jalan keluar, suami semakin lembut juga Mbak Mel, dan semoga juga saya bisa ketemu langsung dengan Mbak Mel suatu saat. Amin. Terima kasih Mbak Mel sudah menjadi mentor saya tanpa disadari. Semoga Allah ganti keberkahan terhadap Mbak Mel sekeluarga. Amin. Dan untuk pencinta salawat jangan pernah ragu dan terus maju sampai kalian menang. Terima kasih Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok menang? Iya, menang menghadapi diri sendiri. Ya kadang suka galau ya Mbak ya, Masya Allah ya. Tapi ini sebenarnya aku agak-agak kaget ya. Kanjeng Ibu Ratu, mohon maaf teman-teman ya, aku juga nggak paham ya. Semoga apa yang dialami sama Mbak SS ya nggak berdampak yang aneh-aneh gitu Mbak SS ya. Aku nggak paham, tapi ya aku nggak bisa bicara banyak. Aku kan pernah dengar kisah-kisah, aku suka nonton ya, kisah-kisah kayak orang-orang yang pesugihan segala macem gitu kan ya. Nah aku pernah juga beberapa kali nonton di YouTube, kisahnya si apa sih ya judulnya, Malam Mencekam. Mungkin kalian tahu, coba kalian searching ya. Aku suka nonton Malam Mencekam tuh ya. Di Malam Mencekam itu ada orang yang kepengen pesugihan karena kepengen kaya gitu kan ya. Kepengen jual janinnya. Aku ingat tuh yang itu tuh. Dia kepengen jual janinnya. Kemudian setelah dia mau jual janinnya, datanglah tuh ya yang dibilang Kanjeng Ratu gitu kan, datang. Tapi si Kanjeng Ratu ini malah nggak mau ngambil. Dia nggak mau ngambil bayinya gitu, dia nggak mau ngambil, nggak, kamu jaga anak kamu ya, saya titip anak saya. Nah dititip pas lahir beneran tuh ada ular tuh di situ, dan ular itu suka menjelma menjadi manusia tapi yang sama seperti anaknya, wajahnya mirip gitu loh. Cuman ya dia nggak kelihatan sama orang lain kecuali sama si Mbak ini dan sama si anaknya itu tersebut gitu kan. Dan memang bener sih aku lihat, memang si anak ini nih rajin banget sholat, si anaknya yang titipan Kanjeng Ratu ini rajin sholat. Dan kalau misalnya nih si ibu angkatnya inilah, si ibu yang tadinya mau pesugihan gak jadi, aku lupa namanya, misalnya Mbak N gitu ya, si Mbak N ini misalnya dia mau telat sholat gitu ya, belum sholat, itu marah tuh si anak itu. Malah kan dia dagang nih, si Mbak N ini dagang, dibikin basi dagangannya perkara dia nggak segera sholat ketika udah azan gitu. Tapi ya aku nggak paham sama yang gaib-gaib ya teman-teman, Mbak SS, kalau memang baik, maksudnya tidak mengajak atau menyuruh untuk keburukan atau untuk sepakai segala sesajen misalnya ya, atau apa, tidak untuk menyekutukan Allah ya, dijalanin. Tapi kalau memang ada suatu hari nanti ada yang hal-hal yang berbau menyekutukan Allah, berbau syirik, tinggalkan ya Mbak ya. Kalau memang sekarang ini untuk malah disuruh sholat, suruh ngaji segala macam, jalanin sholat. Maksudnya untuk kebaikan jalanin. Pokoknya tapi hati-hati, tetap hati-hati ya Mbak ya. Masya Allah enak banget sih dibuka mata batinnya. Aku juga pengen sih sebenarnya ya. Tapi takut juga sih, aku kan penakut. Terus aku ngelihat lagi duduk gini, terus ada yang duduk di mana gitu, oh nggak berani juga sih, bisa copot jantungnya teman-teman ya. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Mbak miliki sekarang ya, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang, untuk membantu orang lain. Dan ingat, jangan jauh dari Allah, perbanyak sholawat ya. Gak usah baca zikir yang aneh-aneh, hati-hati teman-teman ya. Kadang zikir yang tidak ada tuntunannya juga kita mesti hati-hati ya, kecuali sholawat. Kalau sholawat itu nggak mesti pakai guru, langsung aja baca. Makin banyak makin bagus gitu loh. Tapi kalau dibilang kita makin sering sholawat, kita jadi kayak punya feelingnya makin kuat, itu sih benar. Karena aku ngerasa sendiri, semakin aku banyak sholawat, jadi kayak feeling aku tuh semakin tajam gitu loh teman-teman. Feeling ya, tapi lebih ke feeling gitu. Jadi tuh aku tahu, oh orang ini tuh gini. Orang ini tuh sifatnya begini, aku ngelihat dari mukanya aku bisa gitu loh, sedikit-sedikit. Nah itu pun terjadi sama adik aku Desi. Nah si Desi ini memang dia lebih keren lagi ya, makanya aku selalu manggil dia dukun keluarga gitu. Karena dia kalau misalnya aku mau pindah rumah, Des rumahnya gimana Des, bagus nggak ini, iya enak kok teh gitu loh, ada ini ya, ada sih tapi ya nggak terlalu ini. Tahu dia, kalau aku belum bisa sampai seperti itu. Paling aku kalau udah masuk ke rumah, kalau memang di rumah itu ada sesuatu berasa di badan kan, kayak nggak enak gitu kan ya, berasa lemes di kaki aku, nah itu berarti ada tuh.
Tapi kalau lebih ke ngelihat, oh orang ini kayaknya orangnya sifatnya gini gini gini, nah itu bisa tuh sedikit-sedikit. Kalau udah rajin sholawatan, otomatis rajin ibadah, seperti itu teman-teman. Tapi wallahu alam lah, aku nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Jadi lanjut lagi kita bacain testimoni berikutnya aja deh. Masya Allah Mbak SS. Semoga ilmunya bermanfaat ya Mbak SS ya. Semangat terus sholawatannya ya. Masya Allah. Lanjut kita bacain ini kisah dari bentar aku pilihin ya. Ini ada yang panjang banget, ada yang pendek banget. Nah yang pendek aja nih. Ini dari Mbak siapa ya? Nggak dikasih tahu namanya. Kita pakai aja Mbak Naya ya teman-teman ya. Tapi ini namanya cowok sih. Kita pakai aja namanya Kak Abi. Soalnya ini nama ininya cowok, Kak Abi ya. Assalamualaikum Kak Mel, waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, di saat keadaan udah bener-bener nyekek. Harus pegang uang sebanyak 3 juta untuk bayar ini itu, aku cuma bisa pasrah. Perbanyak sholat, sholawat Jibril, Adrikni sama Munjiat. Tapi pas jatuh tempo belum nemu uangnya juga sampai akhirnya di titik pasrah Kak Mel baca dalam hati. Ini cewek apa cowok ya? Ya kita pakai nama Mbak Naya aja, lanjut ya. Ya Allah, saya pasrahkan semua hanya padamu, tapi saya mohon beri kelembutan hati pada orang-orang tersebut. Terus sholawatan gak berhenti sambil jagain kaca pasca operasi. Sambil jagain kakak pasca operasi di rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah Kak Mel. Allah mudahin jalan saya, tiba-tiba dipinjemin mertua sama kakak ipar untuk bayar semua. Memang janji Allah selalu benar Kak Mel. Terima kasih untuk ilmunya Kak Mel. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Memang benar sholawat terus-terus bisa bikin yang tadinya saya malas sholat jadi sayang dan takut buat ninggalin. Semoga ilmu yang Kak Mel ajarkan jadi ladang pahala untuk Kak Mel dan keluarga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih doanya ya Mbak Naya ya. Masya Allah memang begitu deh pokoknya. Kalau kita udah istiqomah sholawat, kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kita yang tadinya suka nunda-nunda sholat, itu takut loh. Pengennya buru-buru sholat. Kita yang tadinya nggak sholat, jadi sholat. Kita yang tadinya nggak pernah buka Quran, kok jadi buka Quran, kok jadi ngaji. Dari mulai 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, selembar, 2 lembar, Masya Allah. Tiba-tiba lo satu persatu semuanya terwujud, kepengen ini, kepengen itu terwujud. Bener nggak? Ya kan? Masya Allah, jadi terusin deh sholawat. Nah teman-teman banyak yang suka salfok sama aku, Mbak Mel. Pakai skincare apa? Ini bukan endorse. Pakai skincare apa? Pakai apa? Pakai apa? Teman-teman aku treatment di dokter ya teman-teman, treatment di klinik. Masya Allah, alhamdulillah aku pakai RH ya, bukan endorse sama sekali. Aku pakai krimnya, aku treatment juga di sana gitu loh. Makanya ya beginilah gitu ya teman-temannya. Berkah sholawat, kebanyakan wah berkah sholawat nih wajahnya, alhamdulillah. Berkah sholawat memperbaiki kehidupan ya. Akhirnya bisa pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Dan gak cuma dalam dalam hal ibadah. Dalam segi hal lainnya, yang benar yang mana sih kalimatnya? Pokoknya dalam hal apapun teman-teman ya. Kalau dibilang ya iyalah Mbak Mel, misalnya mukanya bisa kinclong misalnya gitu ya. Kan Mbak Mel kan perawatan, iya perawatan dari mana duitnya? Dari Allah kan. Ya berkah dari bertahun-tahun benerin sholat, perbanyak baca sholawat, benerin ibadah, ikhtiar langit satu persatu terwujud. Salah satu keinginan aku ini, aku pengen banget wajah aku itu kinclong gitu. Aku pengen banget wajah aku itu cocok pakai skincare apa sih yang cocok sama aku gitu kan. Kan ada masalah wajah juga dong, apalagi udah umur segini, umur aku udah 37 tahun, pasti udah banyak flek di mana-mana gitu kan. Apalagi flek aku ini flek yang freckles gitu loh teman-teman, yang nyebar gitu kan karena keturunan. Kata dokter sih keturunan dan efek matahari juga ya. Tapi Masya Allah pelan-pelan akhirnya aku menemukan skincare yang cocok. Pelan-pelan aku menemukan bisa mendapatkan apa yang aku mau gitu. Wajah yang wajahnya tuh bener-bener sehat, kulit wajahnya sehat kayak gitu teman-teman ya. Kemudian dulu juga aku itu selalu kepengen ya Allah pengen banget deh kalau jalan tuh bajunya bagus, kalau jalan tuh bajunya rapi gitu ya. Pada saat itu bisa, aku beli baju bisa alhamdulillah nggak ngilangin gitu ya. Kan suami aku juga kerja kan teman-teman ya. Cuman zaman dulu tuh masih banyak cicilan. Jadi uangnya tuh habis ke cicilan. Zaman dulu tuh cicilan kartu kredit, cicilan rumah,
cicilan apalagi zaman dulu ya, pokoknya punya banyak cicilan. Jadinya ya untuk beli sesuatu juga mikir-mikir dulu kan. Nah pada saat itu aku kepengen, gaya lah, maksudnya kalau pergi tuh punya baju yang pakai baju yang pantes gitu, yang dilihatnya tuh bagus. Dan pada saat itu aku bingung gitu loh, belinya di mana, seperti apa, maduinnya seperti apa. Dulu nggak paham sama sekali teman-teman. Dan itu aku bawa dalam doaku, aku minta sama Allah, "Ya Allah Hamba pengen deh kalau misalnya Hamba punya baju yang matching gitu loh, yang kalau dibuat jalan tuh cakep dan Masya Allah perlahan perlahan, pelan-pelan terwujud semuanya gitu loh teman-teman. Dari mulai aku bisa mau beli baju yang aku mau, misalnya mau baju yang gini, mau model yang seperti ini bisa. Udah ketemu sama skincare yang cocok gitu loh. Jadi teman-teman, sekarang apa yang menjadi keinginan kamu, baik itu keinginan yang sepele atau keinginan yang rasanya di luar nurul, minta aja sama Allah. Minta sama yang punya dunia, dikasih. Iya, pengen apa sih? Dikasih sama Allah. Dan kalau kalian sudah minta, jangan diinget-inget. Minta, udah itu tugas kita, minta. Tugas kita, minta. Tugas kita bukan nginget apa yang kita minta. Tugas kita bukan nagih apa yang kita minta. Tugas kita minta. Maka mintalah yang banyak. Allah baik banget. Kita minta. Itu kan namanya doa. Dan setiap doa itu ibadah. Berarti setiap kita meminta, itu sama aja dapat pahala. Ya Allah minta mobil, ya Allah minta motor, ya Allah minta umroh. Udah berapa pahala kita dapat? Hanya Allah yang tahu berapa jumlah pahala yang kita dapat dari setiap doa yang kita panjatkan. Jadi makanya jangan males buat doa. Minta apa aja. Sedetail-detail mungkin minta sama Allah. Dan kalau kalian sudah minta belum dikabulkan, sabar. Apa yang sudah kita langitkan nggak bakalan balik ke kita tuh tangan kosong. Apa yang udah kita minta ke Allah ya, itu udah pasti akan Allah kembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta, bahkan lebih. Cuma waktunya aja nih, ada yang cepet, ada yang lama, ada yang mungkin dikasihnya di dunia, ada yang dikasihnya di akhirat. Jadi teman-teman jangan males lagi buat doa. Mulai sekarang ayo kita semangat doa. Minta sama Allah apa aja. Khususin waktu, paling enak sih sholat malam ya. Pas sholat malam doanya yang banyak. Semuanya diminta, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu, ya Allah pengen suami jadi soleh, ya Allah pengen suami jadi rajin sholat. Minta sama Allah. Allah pasti ngasih. Allah pasti ngasih. Gak mungkin Allah gak ngasih. Allah tuh baik banget. Bukti Allah baik apa? Nih kita masih hidup sampai sekarang. Padahal dosa kita banyak, padahal kesalahan kita banyak, padahal kita lalai. Kita masih kasih makan tuh sama Allah. Bener gak? Kita masih selamat sampai hari ini. Karena apa? Karena Allah maha baik. Ya, kita kenal sholawat, teman-teman bisa nonton tayangan ini karena apa? Karena kemurahan Allah. Karena Allah maha baik. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang udah aku bacain testimoninya lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.